Gue lihat lagi, sampai gue giniin, ada, nggak hilang. Cing. Itu bentukan anak kecil. Itu pertama kali seumur hidup gue ngeliat mukanya jelas. Karena gue tahu itu bukan manusia. Karena gambarnya di kaca doang. Kalau manusia ngaca ada kakinya. Ini kagak ada kakinya, kenapa dia di kaca doang? Cuman pas gue lihat kenapa nggak hilang? Kenapa gue plototin makin jelas mukanya? Gue sendirian beres-beres. Gue ngeliat anak ini lagi. Anjing. Setelah sekian lama. Cuy, balik lagi di channel Gasan Albak di konten Albak Misteri. Dan teman-teman tadi udah dengerin di part yang pertama. Itu belum ada apa-apanya dan sekarang dia udah gede. Jadi itu udah cerita dari masa kecilnya yang bakal nyambung dengan situasi yang sekarang. Dan di tempat kerjanya yang gak ada 1 kilo cuy, dekat rumah gue. Agak keripik-keripik gitu, dimana kita juga tag-nya jam 2 pagi ditambah hujan deras dengan petir-petir yang berkilau. Itu ciptaan Tuhan ya, kita harus mengagumi itu. Jadi teman-teman wajib banget dengerin dulu nih yang di part yang pertama, karena di part yang kedua ini kita lebih deep lagi ngebahas yang sensitif Biar nyambung. Oke Pop, sebelumnya kita cheers dulu kopi men. Kopi hitam kita kan hebat nih. Biar nggak tegang. Biar gak tegang cuy. Tegang banget ini. Sumpah gua Cuacanya kayak mendukung gitu buat horor, asli. buat ngobrol sambil buat minum ya. Iya, ini kurang gelap aja, gelapnya udah kelar. Nah Bob, tadi kan di ending part yang pertama lo bercerita kejadian nenek lu yang udah meramalkan kematiannya. Dan lo bercerita tentang keris juga. Bahkan itu keris juga tiba-tiba datang ketika beberapa hari petir tiba. Dan di saat lo udah gede, lo bisa merasakan wah pas kecil ternyata itu baru menyadarinya. Nah lo boleh ceritain deh Bob kelanjutannya deh Bob. Nah ini setelah gue gede dah, kelas udah masih SD nih, cuman gue udah bisa ngerti tentang sesuatu dah. Jadi gue mulai sadar ternyata waktu kecil, waktu ngaji, gue pernah ngeliat sesuatu ini. Ternyata gue waktu jalan sama bokap gue mau ke warung beli jajan, ternyata yang gue lihat itu bukan orang. Akhirnya gue menyadari satu-satu dan gue ngalamin akhirnya. Mungkin waktu kecil gue ngalamin cuman gue nggak sadar. Akhirnya sekarang gue sadar kan. Gue bener-bener balik main gitu. Yeah. Balik main makan. Gue kan udah ya lupa lah cerita yang mimpi-mimpi itu kan. Yeah. Gue makan, meja makan gue tuh posisinya meja makan, ini ruang TV, ini dapur, ada kayak pintu kayak gitu. Gue makan, set. Di korden beneran ada anak cewek lewat. Yang gue lihat sama yang nyokap gue ceritain dulu sama, rambutnya segini, pakai rok. Anak kecil tuh ya? Anak kecil. Ternyata anak kecil itu gimana nyebutnya ya? Gue kan kalau di Jambi tuh pertemanan keras banget ya. Iya. Ibaratnya nusuk ya nusuk, mau kita temenan dari bayi, bener mau banget. nusuk ya tusuk. Gue pernah, namanya anak sekolah ya pasti berantem pernah kan. Cuman gue berantem, temen gue yang kayak dendam gitu sama gue. Ini gue SMK berantem, pak balik main gue dihadang rame-rame. Temen gue udah bawa pisau mau nusuk gue. Cuman nggak tahu kenapa malam itu gue nggak ketusuk.
malah mereka semua yang luka Anjing. sama gue, bukan sama hal mistis, maksudnya lukanya sama gue. Oh. Karena Padahal ribut ya? kalau logikanya mereka rame banget. Harusnya gue kalah, mau sekuat apapun gue, Iya. harusnya gue minimal luka. Sedangkan mereka bawa pisau semua, mereka udah siap. Sedangkan gue nggak siap mau berantem kan. Iya. Kalau gue tahu mau berantem, gue bawa pisau juga. Ibaratnya logikanya harusnya mereka nusuk semua kan. Iya. Harusnya gue udah ketusuk-tusuk. Mau nggak tahu kenapa malam itu mereka kalah semua. Nggak ada yang ngeluarin pisau satu pun. Tapi mereka berdarah nggak? Enggak. Maksudnya gue yang heran malam itu gue kenapa nggak ketusuk gitu. Sedangkan mereka bawa pisau semua. Iya. Padahal harusnya gue gores lah dikit. Iya. Ini nggak sama sekali. Anjir. Habis itu gue sering lah gue ngalamin, ibaratnya harusnya naik motor harusnya gue kecelakaan, tapi enggak. Ini kuasa Tuhan ya, balik lagi ya, gue nggak percayain gue dilindungi sama hal kayak gitu, cuman nyambung aja gitu. Tapi emang ini sih Bob, itu juga terjadi sama gue. Cuman di lain hal aja saat ini udah lo yang cerita aja. Karena emang gue udah berpuluh kali sih emang kejadian emang mau mati. Cuman ya kalau ada teman-teman tertarik dengan cerita gue, tapi gue mengalami sih karena memang hal itu pasti ada atasannya. Iya. Di atas lagi, dan emang kebukti karena keturunan gue aja yang di atas. Tapi lo percaya nggak misalnya lo dilahirkan dari kecil, entah ini dari nenek moyang lo, entah dari buyut-buyut nggak tahu kita, ada satu yang melindungi lo, percaya nggak kayak hal kayak gitu? Gue sih pasti percaya, dan teman-teman gue juga terbukti yang buyutnya dari kerajaan ini, dari kerajaan itu, dan itu juga terjadi di depan mata gue sih Bob. Jadi kayak temen ini yang gue kayak bilang gue nggak bisa nggak percaya karena gue ngelihat temen gue yang ditusuk sekalipun dia pun nggak mati Bob. Padahal dia nggak pakai ilmu sekalipun Bob. Harusnya dia mati ya. Mati cuy, dan itu depan mata gue, makanya gue percaya sih. Soalnya susah juga kalau kita cerita hal kayak gini ke orang yang nggak pernah ngalamin. Bener. Jadi mereka nganggapnya kita halu. Bener. Sementara kita emang ngalamin bener-bener, ibarat pisau ini depan mata. Kalian nggak ngerasain ibaratnya ya. Tapi nggak apa-apa, gue sekali satu cerita dari berbagai kemungkinan gue yang seharusnya nggak hadir di podcast ini gitu. Tempatnya di depan tempat kerja lo lah sih Bob. Itu tempat udah tutup. Itu juga udah tempat angker lah. Lo tau kan tempat yang biasa orang ngobatin lah. Jadi memang kejadian itu di saat gue yang masih brutal gitu ya, suka balapan liar dan semacamnya, dengan emosional gue yang gak stabil cuy. Anak muda lah. Gue pakai Ninja 2.5 sambil kondisi gue tipsy banget. Di malam itu gue nabrak si Bob. Jadi mereka itu bertiga, Botian dan gue sendiri sih. Tapi itu orang nyata. Jadi pada saat itu gue tabrakan, adu banteng cuy. Yang dimana dia bertiga seharusnya lebih berat dan gue cuma sendiri. Seharusnya gue bisa lebih mental kan. Walaupun motor lu lebih besar ya. Walaupun motor gue lebih besar seharusnya. Dan di saat itu juga entah kenapa, ini mungkin semua orang pada congol semua gue lihat ya. Cuman dari situ kejadian mistisnya adalah ketika gue nabrak nih Bang, mereka pada jatuh. Gue berdiri dan masih bangkit lagi. Dan itu orang congol. Nggak lecet sama sekali. Dan itu kayak wow. Soalnya memang gue udah mengira gue bakal masih hidup lagi karena sebelumnya itu ada kejadian banyak ya sih Bob. Tapi gue nggak bakal cerita. Nah gimana sih Bob kalau dari kelanjutan lu nih, dari yang pas lu mau ditusuk itu? Ya abis itu gue nggak sering sih, tapi hampir beberapa kali gue ngalamin yang harusnya gue celaka, nggak mati dan celaka misalnya. Tapi gue nggak celaka. Cuman karena gue waktu itu mikirnya ya ini karena berkat doa nyokap gue, karena gue sering pergi-pergi kan.
ini berkatnya doanya gue mikirnya selalu gitu. Misalnya harusnya hari itu gue udah kecelakaan parah tapi nggak kejadian, tapi gue ada cerita yang gue bilang tadi, gue suka touring. Jadi ada temen gue anak Kerinci, itu benar-benar teman dekat gue deh pokoknya. Jadi kita lagi touring mau ke Padang, waktu peresmian tubuh Vespa gue SMP kalau nggak salah. Jadi lagi touring ngebut, karena kita bawa standaran kan ngebut, posisi ada mobil depan gue, harusnya yang ditabrak orang paling depan dulu ya, baru ke belakang. Benar. Ini gue paling depan posisinya, gue udah ngindar. Harusnya temen gue ngindar duluan karena sampai gue ngindar. Gue nggak kenapa, temen gue meninggal. Namanya si Ucil, meninggal. Gue balik lagi waktu itu, gue mikirnya alhamdulillah gue diselamatin lagi nih sama Allah kan. Cuman gue nggak tahu kenapa, soal yang gue alamin, yang kejadian-kejadian yang menurut gue harusnya gue yang celaka, kayak nyambung seolah-olah nih. Gue nggak tahu anak cewek ini beneran anaknya nyokap gue yang dulu meninggal, kakak gue almarhum, atau bukan. Gue selalu menerka itu deh sampai sekarang. Cuman kalau gue sambungin ke kejadian-kejadian yang menurut gue harusnya gue celaka waktu itu, seolah-olah gue dilindungin. Gue mau ditusuk nggak jadi, bahkan gue kena begal pun baju gue sobek sampai gue sadar kalau perut gue ketusuk, sampai gue tutup berbalik, sampai rumah nggak kenapa-kenapa, kayak nyambung aja gitu. Nah Bob, gue langsung lanjutin ya pas kejadian di coffee shop salah satunya di Bekasi gitu. Ini kan juga banyak cerita lah, cuman gue nggak bisa menyebut brand. Cuman kalau misalkan kalian ngestok pasti tahu di mana tempat lo bekerja lah. Itu lo dari awal deh kerja dari tahun berapa, Bob? Gue ke situ tuh lulus sekolah 2018 akhir kalau nggak salah ya. Jadi gue sebenarnya merantau tuh bukan langsung ke sini. Emang Bang Jo tuh keluarga gue, cuman gue nggak langsung ke sini. Gue ke Bandung. Ketahuan dong owner ya namanya. Nggak apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya gue tiba-tiba di Mari, udah jalannya emang di Mari. Disebut lagi namanya sih. Gak apa-apa biar terkenal. Iya deh. Hari pertama gue di situ, emang udah cerita anak-anak situ kan. Iya. Kan gue anak baru, gue tiba-tiba nimbrung. Bener. Gue cerita, gue besok mau tinggal sini bang, gitu. Gue mau kerja sini. Ada orang cerita sama gue, anak situ juga. Oh lu mau tinggal di atas? Kayak soalnya mau nakutin gue kan. Mungkin dia pernah ngalamin. Yakin lu di atas tuh ada gini-gini. Cuman gue balik lagi, gue niat gue di sini baik kan, gue gak niat macem-macem. Cuman ini gue yang gak enaknya, gue dapet cerita dari bos gue sendiri yang pernah tinggal di situ. Iya. Dia ini benar-benar gue belum mulai kerja bang, udah dapet cerita-cerita aneh. Itu tai sih, parah sih. Dia cerita gini, jadi di belakangnya pohon jambu kalau nggak salah gue, di depan rumah Pak Ustadz. Jadi pohon jambu itu dulu kata bos gue ya, Pak Ustadz ini udah pernah menebang, karena kan itu mengganggu posisinya. Benar-benar di depan halaman. Seharusnya lo bisa parkir di situ juga. Harusnya. Sih. Pak Ustadz ini mau tebang lah pohonnya, baru satu bacok demam. Bayangin lu mau kerja di satu tempat, tapi belum mulai kerja lu udah cerita kayak gitu. Gue baru ini gue dapat lagi cerita dari bos gue lagi. Nggak tahu emang ini mau uji gue atau gimana ya. Cerita kalau dulu waktu mereka tinggal di situ baru nikah, anaknya sering sakit. Anak pertamanya dibawa ke rumah sakit kan. Terus tiba-tiba ada orang nggak kenal, nggak tahu siapa dia kan, siapa bos gue. Tiba-tiba cerita nyeletuk, Pak, ini ada orang sakit, katanya. Gue langsung, wah,
bapak tinggal di tempat usaha ya gitu. Kalau gue nggak tahu, gue pokoknya kira-kira ceritanya begini deh, gue lupa dikit. Akhirnya orang tuh bilang kalau bisa sih jangan tinggal di tempat kerja, ke tempat usaha pak gitu. Kalau bisa cari rumah gitu kan. Nah habis itu gue nggak tahu bos gue ini dapat cerita dari siapa, ternyata tempat itu di sampingnya persis ada selokan. Di selokan itu ada yang nunggu pakai kebaya emas katanya. Kebaya emas. Cewek ya? Cewek. Itu gue dapet cerita dari bos gue. Sementara dari anak-anak yang sering nongkrong situ, cerita sama gue, katanya di atas tempat tidur gue persis. Tempat tidur gue ada anak kecil satu, ada bapak-bapak satu. Ada lagi yang cerita sama gue di pohon itu ada satu cewek. Kita nyebutnya biasanya Kunti dah, Mbak Kunti. Gue karena balik lagi gue merantau jauh niatnya baik kan. Akhirnya besoknya gue nginep situ. Gue beres-beres nginep tidur. Bener-bener hari pertama. Jadi pintu belakang, gue nggak tahu ini tikus apa kucing tapi nggak logis. Tikus bisa gedor pintu sekencang itu ya. Kayak pintu belakang itu kayak lu mau buka pintu tapi pakai dengkul. Itu nggak sekali dua kali. Pokoknya lama banget malam itu. Hidup. Kan gue bodo amat. Karena gue bodo amat bukannya apa ya? Gue takut karena abis diceritain gitu kan. Lu nggak bakal bisa keluar juga. Iya. Udah gue tidur. Ada lagi orang naik tangga. Bener-bener plok. Cuman gue tetap gak mau ngeliat, gak mau apa, gue tetap tidur. Akhirnya besoknya gue ada temennya nih, ada orang masuk baru kerja juga. Siapa? Ada om, masih om yang jaga roastery lah, yang tukang kopinya. Jadi malam itu mati lampu. Gue waktu itu habis ngebar sama anak-anak, masak mie. Habis masak mie lagi makan mati lampu. Tiba-tiba si om itu turun lari. Om itu udah tua. Sebenarnya orang tua juga nggak mungkin iseng banget bohong sampai lari-lari gitu kan, kurang kerjaan. Sorry, ini orang tuanya kedinginan deh. Iya orang tua. Oh iya. Anjir. Dia makan mie mati lampu, token habis. Dia larinya bukan yang lari aja, bener-bener lari kenceng, napas ngap-ngap. Tangannya gue ngeliat dia ngomong, bibirnya kayak getar-getar gitu kan. Dia bilang lagi nonton YouTube, mati lampu, plek, ada orang nangis, cewek. Anjing. Ini bukan gue yang ngalamin tapi om itu cerita ke gue waktu malam itu ya. Nangis. Kan kalau kata orang yang bisa ngeliat, suara tangisan itu kalau makin jauh sebenarnya mereka bukan jauh, makin dekat. Om ini dengar suara itu makin jauh. Nangisnya bukan yang kayak anak kecil nangis, bukan, nangisnya kayak sesegukan doang, ada suara rintihannya dikit sekali-kali gitu. Dia mulai sadar ini nggak beres, makanya dia lari ke bawah. Nah, cuman gue tetap balik lagi karena gue mikirnya paling halu kali, malu-malu kan. Nah, hari kedua ini nggak bener-bener gue di tesnya nggak dikasih jeda dan di situ. Hari kedua lagi tidur, gue tidur samping-sampingan, kakinya digelitikin. Anjing. Gelitikin sampai bangun gitu, ngebangunin gue. Cuman gue balik, tepat aja gue karena gue diem bukannya bodoh amat, tapi gue takut. Makanya gue diem aja udah. Dan akhirnya sampai gue sendiri yang mungkin dia bukan alam sama gue kali. Jadi dulu kamar mandinya masih di bawah, gue tidur di atas. Kamar mandi di bawah. Bayangin aja jam closing kedai kopi kan pagi. Waktunya buset deh. Nggak nentu coy. Oh bisa malam, bisa pagi. Waktu itu habis closing, kebetulan closing cepet. Oke. Gue mau cepet. Gue sih biasanya sampai pagi sih. Iya. Walaupun seringnya gitu sih. Jadi gue
wah enak nih tidur cepet kan. Iya. Tidur nonton YouTube kebelet lah berak gue. Ini kan hal yang paling males banget ya. Iya. Berarti lu mau nggak mau lu harus keluarin Iya. detik itu juga kan. Benar. Gue turun ke bawah, gue nyalain ini, gue tau gue halu apa gue nyalain keran, Iya. ada suara orang merintih, gue matiin berhenti, gue fix gue halu anjing suara keran ini ya, ada lagi suaranya, gue matiin masih ada, gue nggak jadi berak. Jujur gue sebenarnya gue nggak takut, cuman kalau Digangguin gitu. ya nama manusia ya pasti kita risih, maupun orang seberani apapun pasti dia risih. Kita kan nggak mungkin berak di atas atau di depan mereka gitu. Iya, aneh juga ya. Iya. Karena kita pasti ngebayangin pasti ini depan gua gitu. Nah jadi berak. Dah habis itu gua ngerosting. Ngerosting kan apa? Kayak ada stainlessnya gitu kan, mantul deh. Kita bisa ngaca dari situ. Nggak tahu ini gue yang kecapean atau apa. Gue lagi ngerosting malam, karena gue ngerosting malam. Gue ngeliat muka gue sendiri, bukan gue nggak ngeliat muka orang lain, muka gue sendiri. Aneh banget bentuknya, bener-bener aneh, aneh-aneh. Kayak gimana, Bob? Hitam, Anjing. kan rambut ditambah lagi rambut gue gondrong tainya. Nggak tahu ini gue halu apa bener-bener muka gue kan lihat sekilas muka gue hitam, mau gak jelas deh, muka gue aneh banget pokoknya. Udah habis itu ini gue skip lagi, gue roasting. Kalau ini lebih ke pribadi sih, gue lagi ngerosting, gue kayak diliatin nih dari pintu, nggak tahu diliatin sama siapa, entah perasaan gue sendiri. Sampai gue ke bawah mimpi diliatin. Ternyata waktu di mimpi gue lagi roasting, gue diliatin sama bokap gue. Shit. Ini bokap gue belum meninggal posisinya. Itu sampai berapa bulan, bahkan sampai selesai puasa, gue selalu ngerasain hal itu sampai mimpi. Akhirnya gue telepon lah bokap gue sakit. Nah pas gue balik, bokap gue nggak ada kan. Udah. Pas gue balik lagi, nah itu mulai berasa gue. Nggak tahu yang karena perasaan gue lagi sedih, kehilangan kan, atau pikiran gue kosong. Gue lagi tidur. Ini yang bener-bener udah nyerang fisik gue menurut gue. Gue lagi tidur, sini gue, bagian sini gue panas banget. Panasnya kayak lu ada di tungku api tuh, lu deketin. Anjing. Panasnya nggak seluruh badan, bener-bener dari leher, dari batas sini sampai sini doang. Ini enggak. Fuck. Sedangkan posisi tidur gue sini. Harusnya yang panas sih. Itu gue nyalain kipas, padahal panas banget sini. Cuman gue coba buat tidur, itu sampai beberapa hari gue ngelakuin hal itu. Harusnya kalau misalnya gue sakit, pas gue bangun harusnya masih panas. Karena pas gue tidur dong, pas gue tidur di kasur itu panas banget sini gue. Udah mulai itu, gue mulai dapet balik lagi, gak tau gue karena perasaan gue yang lagi sedih, tapi gue selalu entah lagi roasting, entah lagi makan atau kopi, gue selalu ngedenger suara yang tadi denger om itu, yang kata dia nangis gerinti-gerinti, gue denger terus. Bahkan sampai gue tidur kan, biasa anak-anak sering banget. Kayak gimana Bob suaranya Bob? Kayak anak cewek gede nangis. Kan kalau anak kecil nangis kan lebay ya. Anak gede nangis sesegukan tapi ngerintinya sekali-kali. Gitu. Shit man. Gitu. Cuman tetap gue gak mau mikirin itu. Akhirnya malam-malam, karena gue sering mandi malam, sering banget mandi malam. Mandi junub ya? Enggak guys. Jadi gue kebiasaan, karena gue seneng roasting malam. Jadi kan sengaja gue nggak mandi dari sore, habis roasting jam 12, jam 1 malam tuh gue mandi. Jadi ini roasting, ini bengkel. Gue mandi kan berisik lagi.
Tapi pas lagi sabun kan sepi, hening ya. Suaranya cuma serak-serak gitu. Di bengkel ini nggak ada yang ninggalin. Yang punya bengkel ini punya rumah, jadi dia balik sore. Lagi serak-serak. Ada orang ngobrol, tapi suaranya bukan kayak suara kita gini, suaranya berat banget. Gimana suara paling beratnya manusia deh, sampai di telinga tuh nggak jelas suaranya. Mereka kayak ngobrol debat gitu. Dah. Terus besoknya gue mandi masih gitu lagi. Pokoknya sering deh. Akhirnya gue nggak tahu emang ada orang ngobrol atau enggak. Atau TV kali. Atau TV. Cuman di bengkel itu nggak ada TV. Cuman akhirnya udah lewat. Terus lagi gue mau tidur lagi. Ini posisinya anak-anak pada balik, yang tinggal di situ pada balik. Kan mereka punya rumah ya deket. Pada balik, gue tidur sendiri. Mau tidur, karena gue udah berprasangka buruk duluan ya. Udah takut duluan, padahal sebelum siangnya gue nggak ngalamin apa-apa. Gue udah inisiatif aja pasang headset. Nonton YouTube, gue sengaja nonton YouTube abis videonya. Gue nyari lagi dong karena bingung. Udah kayak main IG aja, gue scroll. Bener-bener, jadi kasur gue nempel tembok. Tembok itu triplek, sekatnya triplek gitu. Bener-bener di samping gue nih. Anjir. Jadi gue keadaan pakai headset lagi scroll YouTube. Habis itu, jadi gue tetap nggak mau nyari tahu deh itu apa. Sampai sekarang pun gue nggak pernah nyari tahu itu apa. Tapi sebenarnya nyemu sih Bob, anak kecil cewek itu dengan kunti. Enggak, itu salah ya? Bahkan gue malah ketemu itu lagi setelah sekian lama, bukan di tempat gue tinggal. Justru setelah pindah, kan tempat ini awalnya kedainya di sini kan, akhirnya kedainya pindah ke depan. Sini jadi toko supply kan, akhirnya gue yang jaga toko supply itu. Jadi dulu sebelum yang depan ini beres, kan gue beres-beres nyiapin buat dia buka, gue ngepel debu, gue buang-buangin semua deh. Itu gue sendirian beres-beres. Gue ngeliat anak ini lagi. Anjing. Setelah sekian lama. Jadi kalau yang pernah ke situ pasti kan lorong kamar mandi itu kan kelihatan dari depan ya. Kaca-kacanya semua. Gue ngepel. Waktu itu emang tempat ini bener-bener baru banget dijamah orang kayaknya, debunya tebel-tebel. Gue ngepel, gue siramin air. Di kaca itu kalau kita halu kan, kita ngeliat pasti hilang. Atau misalnya apalah kita ngeliat pasti mereka langsung hilang. Ini gue ngepel, gue ngeliat gini, gue masih mikir halu. Gue lihat lagi, sampai gue giniin ada, nggak hilang. Itu bentukan anak kecil. Itu pertama kali seumur hidup gue ngeliat mukanya jelas. Anak kecil. Atau mungkin yang ciri-cirinya sama, cuman waktu gue di rumah karena mukanya nggak jelas ya. Cuman gue yakin banget anak yang gue lihat mukanya bener-bener jelas, gue masih ada di bayangan gue ini sekarang. Itu anaknya. Itu yang lu kejar-kejar pas lu kecil itu bukan? Bukan. Karena yang gue kejar waktu kecil itu mungkin kita nyebutnya tuyul kali ya. Dan yang anak kecil ini baru nongol saat itu. Semenjak gue semenjak SMK sampai gue pindah, sampai si tempat kerja gue ini pindah ke depan, itulah sesekalinya bener-bener gue ngeliat wujudnya bener-bener jelas buat mukanya mukanya gimana bentuknya, Bu? Anak biasa, bener-bener anak biasa, nggak ada jelek-jeleknya. Contoh nih, lu punya adik kecil cewek nih, lu suruh ngaca deh kayak gitu lah mukanya, kagak ada muka serem-seremnya, bener-bener anak kecil cewek.
Dia pakai bajunya. Dia nih anak kecil rambut segini, baju biasa putih gitu, roknya segini. Anjir. Itu benar-benar gue lihat, gue pantengin gini, nggak hilang. Terus lu datang samperin? Enggak. Terus Gue tetap ngepet. Karena gue tahu itu bukan manusia. Karena gambarnya di kaca doang. Kalau manusia ngaca ada kakinya. Ini kagak ada kakinya. Kenapa dia di kaca doang? Cuman pas gue lihat kenapa nggak hilang? Kenapa gue plototin makin jelas mukanya? Ibarat kayak apa ya? Kalau di HP itu kayak loading foto dah. Dia kayak dari ngeblur, makin gue plot makin jelas banget. iya benar. Tapi gue nggak takut, gue nggak ngerasa takut, nggak ngerasa deg-degan, nggak ngerasa wah gue harus kabur, enggak. Bahkan mukanya bener-bener persis banget anak cewek nih, lu taruh depan kaca kayak gitu dah. Tapi sebelumnya lu udah pernah ketemu ini cewek belum? Wah, yang waktu gue di rumah itu, gue bisa yakin ini yang gue temuin di waktu gue di rumah gue. Gak tahu kenapa ya, entah dari cara pakaian dia, tapi tiba-tiba gue yakin aja ini nih anak yang gue langsung ngerasa ini nih yang waktu itu namanya gue nonton TV pasti ini. Tiba-tiba aja dalam benak gue langsung mikir kayak gitu. Anjir. Tanpa gue mikir wah ini penduduk sini, enggak. Gue langsung mikir wah ini anak yang dulu namanya gue nonton TV. Yang dimimpin semua keluarga lu ya? Itu. Tapi semenjak itu udah gue nggak pernah lihat lagi. Cuma di Bekasi gue tetap pernah gue ngalamin kejadian yang harusnya gue mati. Karena gue dulu pertama, jadi tempat kerja gue kan ada beberapa tempat ya. Salah satu tempatnya lumayan jauh. Gue pertama masuk langsung taruhin tempat jauh. Di situ gue ada bermasalah sama orang. Karena tujuan gue waktu itu mau ngebela teman gue kan. Iya. Itu gue disamperin banyak banget orang. Lu tau Ormas Bekasi kan? Iya, tahu. Yang gambar lambang. Ya udah jangan sebutin, ntar channel saya menjadi channel yang Nah itu dah. Gue disamperin banyak banget orang itu. Kalau misalnya orang kayak gitu kan mereka nggak mikir iya. mau siapa sih gua ini kan. Iya. Malam itu nggak tahu kenapa harusnya mereka kan keadaannya mabuk ya. Iya, apalagi mabok banget. Sedangkan kita nggak mabuk. Iya. Kita ngejelasin sesuatu yang menurut kita bener nggak bakal keterima harusnya. Iya. Mereka udah menggebu-gebu nyamperin gue rame banget berapa mobil. Karena gue gara-gara teman gue ini. Tak karena gue di situ gue ngejelasin kayak berasa gue memimpin mereka sumpah. Bener-bener mereka lagi duduk depan, gue ngejelasin. Sebenarnya kayak gini kelar musik. Padahal saat itu seharusnya lu yang salah ya. Ada satu lagi, gue jaga di situ lagi, gue bermasalah lagi sama orang. Karena orang ini mungkin salah paham sama gue. Orang ini udah bikin status, karena gue udah di blok WA kan. Iya. Temen gue ngasih tahu, Bob, lihat nih dia bikin status, udah nyiapin. Waktu itu dia kalau gue nggak lupa dia celurit apa gitu. Dia bikin status itu. Gue suruh karena gue merantau, gue ngeri juga ya bermasalah sama orang-orang sini. Yeah. Gue nyuruh teman gue, coba lu lihat dia beneran nunggu gue kan di situ. Dia ngeliat, teman gue ngeliat ada orang yang nunggu gue, bener-bener bawa celurit. Pas gue closing, gue pasang deh. Gue karena gue merasa gue nggak salah. Iya. Kalau misalnya dia emosi, gue jelasin baik-baik. Teman gue ngeliat ada orang nungguin gue, baru 2 orang. Gue balik orangnya nggak ada. Jadi gue tetap kerasa seolah-olah seharusnya
ada aja kejadian yang bikin gue celaka, tapi seolah-olah balik lagi gue percaya Allah ngelindungin gue. Gue nggak bilang si ini ngelindungin gue mikirnya Allah ngasih dia buat ngelindungin gue. Gitu. Dan gue percaya kalau takdir saat itu lo belum waktunya untuk belum mati. Waktunya, benar. Terus gue dapat pentaris motor ya, pentaris motor. Motor ini udah kocak sebenarnya. Tah tiba-tiba kenapa copot, mesin mati tiba-tiba, remnya bahkan kapasnya habis gue pakai. Malam itu ngebut hujan, remnya blong. Ada saksinya yang tahu rem itu blong masih gue pakai. Balik gue ngebut hujan, gue udah bener-bener kan kalau posisi gelap kita ngeliat lampu 2 pasti mobil. Bener. Lampu 1 pasti motor. Itu gue ngeliat lampunya kayaknya lampu motor deh. Ini gue motong mobil, ternyata depan gue mobil ini. Gue remnya pakem banget. Iya. Sumpah. Remnya pakem banget. Akhirnya gue diselamatin lagi sama gue. Balik lagi ke tempat gue kerja lagi. Iya. Jadi waktu zaman corona kemarin ini bulan puasa kan ya. Jadi gue takut beli sahur keluar kan, karena demi kesehatan bersama deh. Ini gue masak bertiga sama teman-teman gue yang tinggal situ bertiga. Lagi masak. Jadi di atas tuh bukan tembok semen gini, kaca semua. Jadi kita bisa melihat luar luas deh. Masak di depan mata nih, kaca ibaratnya jaraknya segini doang depan mata. Sangat ke arah yang pohon tadi. Itu gue mengiranya gue sendiri yang ngeliat, ternyata teman gue juga tiba-tiba nyenggol gue. Lu ngeliat gak tadi? Apa tuh? Gue langsung bilang, burung. Padahal dalam hati gue, lagi. Ini lagi maksudnya anak kecil itu? Enggak, yang mungkin gue mikirnya entah dia yang gedor-gedor atau entah dia yang naik tangga. Udah, habis itu gue sebenarnya toko itu kan tutupnya cepet ya. Cuma gue sering nongkrong di bawah, gue main gitar, apa. Jadi posisi komputer, bangku gue main gitar, belakang gue kamar mandi bawah. Gue main gitar sering banget, nggak tahu apa perasaan gue. So kayak kita main gitar dari kayak ada yang gini. Itu yang ngerasain juga bukan gue doang di tempat itu. Kan tetap aja gue sampai sekarang pun gue tetap nggak ngerasa takut atau gimana sih, karena mereka juga nggak pernah niat buruk sama gue. Tapi kalau misalkan kayak dari temen-temen lo nih Bapak, itu ceritanya sosoknya ini sama nggak sih? Hampir 80% sama deh. Dari yang di sofa, dari yang tadi yang cerita ada anak kecil, ada orang tua. Yang anak kecil yang gue bilang rese, yang ngitikin lah, kenapa lah. Yang orang tua yang banyak lihat. Jadi ada sofa di samping sekat kamar gue. Yang bikin gue heran, kenapa setiap orang cerita ke gue, kenapa posisinya selalu pas di titik yang itu, orangnya ini. Sementara gue nggak pernah Cerita. Misalnya orang cerita nih, gue oh iya. Padahal gue juga ngerasain. Gue pura-pura nggak tahu aja. Padahal gue tiap malam yang gue rasain ya hal kayak gitu. Tapi lu pernah nggak sih, kan di belakang coffee shop itu ada tempat vape yang lama ya, dan di belakangnya itu kan kebun cuy. Itu juga beberapa kali gue dan teman-teman gue juga disengin gitu. Itu kan emang tempat yang mungkin gue tahu sih kenapa dia berpenghuni di situ, karena emang tempatnya kurang bersih dan
udah lama juga kan nggak ditempatin gitu loh Bob. Iya. Tapi dari kejadian-kejadian ini kayak yang paling digangguin deh dari temen-temen lu gitu. Sebenarnya kalau buat temen gue yang pernah ke situ ada aja sebenarnya hal-hal yang janggal ya. Cuman nggak yang sampai mereka jadi nggak nyaman. Cuman kalau hal-hal janggal pasti ada. Cuman gue herannya almarhum bokap gue kan mualaf ya. Yeah. Cuman mualafnya yang mohon maaf gue nyebutnya Islam KTP padahal bokap gue sendiri tapi emang kayak gitu. Dia masih misalnya dia sakit nih, dia bukan ke dokter kan. Jadi pas bokap gue udah nggak ada kemarin, pas gue mau balik ke sini, nyokap gue ngasih punya bokap gue batu masih ada di kedai mau ngeliat besok. Semenjak gue bawa ini barang ini nih, dulu pertama gue balik lagi sini gue pakai mulu. Karena menurut gue ini kenang-kenangan gitu. Menurut gue aneh aja. Gue gak ngalamin kejadian apapun, gak ngebayangin apapun. Entah gue lagi packing atau gue lagi kerja, tiba-tiba aja sini gue langsung merinding semua. Sampai akhirnya gue mandi. Bukan kalau mandi masuknya liat belakang, tangga belakang. Ini enggak sekali, 2 kali, setiap gue liat situ mandi. Karena gue masih ke bawah budaya gue di rumah ya, mandi pakai handuk kayak telanjang, naik udah bodo amat mau ada orang lewat gitu. Kayak tangga. Nah misalnya hari ini dari sini ada yang itu. Tah besokannya tiba-tiba kan di bekas rumah yang belakang sekarang udah nggak ditempatin itu ada dulunya ventilasi, sekarang udah dicopot ventilasi jadi ngoblong gitu. Kelihatan tuh. Gue ngeliat kayak ini temboknya kayak kita nyender gini. Anjir. Itu setiap gue liat belakang, nggak tau gue emang ngerasa apa emang ada. Yang gue rasain kayak gitu. Kayak orang kalau kita ngeliat yang lirik gini nih, kayak orang tuh ini tembok kan bekas ventilasi, kayak dia nyender gini. Itu orang siapa, Bu? Gue nggak tahu siapa. Yang diceritain anak-anak nih, diceritain bos gue, bukan dia sosoknya. Beda sama apa yang lu lihat. Beda. Tapi orang ngelihatnya di tempat itu. Sebelumnya nggak ada yang cerita kalau emang di situ ada ya. Cuman yang gue alamin nggak tahu emang ada orang yang pernah ngeliat atau nggak cerita ke gue. Gue ngalaminnya kayak gitu. Di bekas ventilasi itu bukan beberapa kali, pasti ada setiap gue lewat gini. Anjir. Yang lu lihat orangnya kayak gimana, Bang? Karena tempat tuh nggak ditempatin ya, jadi gue ngeliatnya gelap, nggak tahu bentuk mukanya apa, gelap aja. Jadi kayak ini tangga belok ini, gue naik jadi gini, matanya kayak ngikutin. Tapi di tangga itu banyak banget ya. Menurut cerita anak-anak situ. Yang lo lihat? Ya itu dong. Cuman balik lagi gue nggak nyebut ini bahwa ini makhluk apa. Karena gue yang ngalamin, gue cerita belum tentu lo percaya. Benar. Cuman balik lagi kalau mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuman yang gue alamin emang kayak gitu, gue nggak lebih dan itu salah satu alasan gue kalau misalkan lo tahu di tempat itu kan udah pindah ke depannya Bob ya. Kalau dulu kan gue sering dan gue selalu natap ke jalan karena biar nggak ngeliat aja. Karena sebenarnya kalau gue emang dari kecil gue emang nggak yang indigo bisa nunjuk di sono ada, gue nggak misalnya, tapi gue bisa bahkan gue masuk
rumah teman gue merasa kayaknya di titik ini atau di apa ini nggak nyaman buat gue nggak bilang kalau itu ada, tapi gue ngerasa risih aja di sini. Gue bisa ngerasain kayak gitu. Cuman kalau yang dari cerita anak-anak situ, ada yang pernah gue alamin, ada yang enggak. Contohnya anak-anak di atas itu gue ngalamin. Yang katanya ada orang duduk sofa itu gue ngalamin. Cuman hal itu gak bikin gue. Nah ini gue herannya biasanya kita masuk ke satu tempat yang misalnya tempat itu orang negatifnya kuat, kita pasti ngerasa takut kan. Bener. Gue nggak takut sama sekali. Ya pun gue sendirian di situ pun gue nggak ngerasa takut. Maksudnya dia takut tapi kayak gue masuk ke tempat yang biasa aja gitu. Itu ada nyambungnya nggak sih dengan ada sesosok yang jagain lo? Gue nggak tahu. Kalau itu. Oke deh Bob, thank you banget nih buat sharing. Dan pasti banyak banget cerita-cerita, cuman kita sampai di part yang kedua. Jadi buat teman-teman yang nanti pengen ada sesi part selanjutnya juga bisa komentar. Dan thank you nih Bob, kita sharing di cerita horor ini karena ini mungkin gue terakhir kali ya. Gue pernah sih nabrak di pohon jambu itu cuy, pas gue nge-vape di vape store yang di belakang coffee shop itu. Karena memang waktu itu, dan ini tolol sih, jadi pas saat itu sih gue nggak tahu ya, mungkin ilusi atau imajinasi gue aja. Jadi pada saat itu gue tuh kayak ada orang gitu, badannya kecil sih, tapi gue nggak tahu itu anak kecil atau emang orang yang bantet aja ya. Dan saat itu kayak gue kerasa kayak diparkirin cuy. Gue kerasa kayak ada dia nuntun gue buat parkir buat pulang gitu. Lu bawa mobil? Gue bawa mobil. Dan situ gue buka kaca. Dan itu kayak gue mau ngasih 2.000-an gitu loh buat bayar gitu. Posisinya itu lu nyangkain dia tukang parkir? Dia tukang parkir di pohon jambu itu ya. Dan jadi gue kan udah gini nih Bob ya, gue pengen ngasih duit dan tiba-tiba nggak ada. Dan gue tahu banget semabok apapun kalau kita ngeliat orang gitu. Tapi pas pada saat itu kayak gue tuh udah gue cari cuy, saking anjing gue nggak enak banget udah diparkirin ya. Iya. Karena nganggapnya itu orang. Dan itu ngalamin nggak cuma gue. Jadi mungkin menurut gue itu bukan mabuk sih, bukan pada saat mabuk. Dan ya balik lagi sih, karena memang tempat yang udah lama. Dan lu saatnya mabuk, mungkin dia cuman kayak ngantisipasi. Dan itu alhamdulillah bahwa gue sadar karena gue ada rasa kayak anjing gue ngeliat ini, jadi udah sadar aja sih walaupun gue mabuk. Jadi pas gue pulang jadi aman gitu loh. Jadi memang ya jangan pernah kita rese lah di tempat orang atau semacam alam. Maupun dia beda alam ya, harusnya kita menghargai keberadaan mereka ya. Benar. Kita nggak usah harus nyari-nyari, nggak usah ya, selama niat kita baik mah ya baik aja, nggak perlu. Ini kayaknya ada yang nunggu dah, harus gue cari, nggak perlu kayak gitu. Kita sama-sama tahu dia ada, ya kita menghargai, nggak usah ganggu. Oke, thank you buat di konten Almis Albak Misteri, dan teman-teman bisa subscribe channel gue karena ada 2 konten utama di sini, yaitu Albak Misteri dan Ngenpot Kuy, ngomongin podcast Kuy, yang bakal kita bahas juga tentang percintaan dan 21 plus nih Bob ya. Dan kita bakal kehadiran sama orang yang tidak pernah melakukan seks dalam seumur hidupnya. Thank you Bob buat sharingnya, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian, dan follow di Spotify Albak Misteri dan Ngenpot Kuy. See you next time.